Tiga. Apa? Deh, yuk. Ayo, Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan pertemuan 10 dari kelas 17 C07 yang berjudul Historis Konstitusional, Sosial Politik dan Kultural. Saya sendiri nama Nurman Alwi dengan NIM 17190434. Dengan saya Wahyu Purwanto dengan NIM 17190218. Dengan saya Muhammad Rayyan Al-Fadil dengan NIM 17190392. Saya Muhammad Faris dengan NIM 17190479. Nama saya Safira Sugawasa dengan NIM 17190413. Saya Tommy Setiawan dengan NIM 17190314. Saya Andi Armawan dengan NIM 17190435. Nama saya Irfan Bariski dengan NIK 17190331. Nah, saya Irfan Apriansa dengan NIM 17190272. Nama saya Muhammad Syarul Abadi dengan NIM 17190210. Saya Yudi dengan NIM 17190281. Untuk di slide awal, konten dari Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas keputusan belaka. Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep dari urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dasar urgensi menegakkan hukum yang berkeadilan ada 3 bagian. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi menegakkan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang terakhir, menggali sumber histori sosiologis politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Ada menelusuri konsep dan urgensi menegakkan hukum yang berkeadilan. Pernahkah kita berpikir seandainya bagaimana di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Cicero pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih kedudukannya semakin penting. Menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.
Perilaku warga negara khususnya oknum operator negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Masih ada profesi konflik dan kekerasan sosial seperti syarat dan tawuran. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan, munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah tersebut. Menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setelah melaksanakan ketertiban dunia. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara, dan salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Kemudian ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama adalah hukum private. Hukum private adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Dan yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berupa perintah dan larangan. Contohnya hukum pada pidana dalam KUHP. Yang kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana yang diatur oleh KUHP dan hukum acara perdata. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan?
secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mewujudkannya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Ada beberapa lembaga di Indonesia. 1. Lembaga penegak hukum. 2. Lembaga peradilan. Yang pertama, lembaga penegak hukum, yaitu untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ada beberapa lembaga aparat penegak hukum, diantaranya kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus, dan lembaga penasehat atau pemberi bantuan hukum. Dan yang kedua, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Ada beberapa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan masing-masing wewenang, yaitu peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan militer tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Ada beberapa tingkat badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum selesai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum masih memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam, yang ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal tersebut secara terus-menerus bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan oleh kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegak hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala sastra kehidupan masyarakat. Tantangan penegak hukum. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegak hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala sastra kehidupan masyarakat. Aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Misalnya, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Selanjutnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
Ada beberapa esensi penegakan hukum, yaitu satu, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Yang kedua, ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat atau kacau. Yang ketiga, negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintah negara. Ada dua pembagian besar hukum, yaitu satu, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa nyewa, pembagian waris. Yang kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Kesimpulan. Dari penjelasan teman-teman saya di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam bermasyarakat, baik itu merupakan upaya pencegahan hukum maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua orang. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya, agar manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, serta tentram. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hilang.